Diduga dianiaya kekasih ibu kandung, seorang balita di Jombang, Jawa Timur tewas dengan luka di bagian kepala dan perut. Rumah keluarga balita KY usia 3,5 tahun di Desa Karobelah, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur ini mulai ramai didatangi kerabat dan tetangga usai menerima kabar kematian korban. Diduga korban meninggal dunia usai mendapat penganiayaan kekasih Tri Indah Puspitasari, ibu kandung balita malang tersebut. Usai KY menjalani autopsi di RSUD Jombang, jenazah langsung dibawa ke rumah duka. Kedatangan jenazah korban disambut isak tangis keluarga. Sejumlah kerabat tampak menenangkan Bagas, ayah kandung korban. Menurut paman korban, balita KY sebelumnya dibawa ibunya ke rumah kekasihnya JP di Desa Palrejo, Kecamatan Sumobito. Korban sempat ditinggal di sana hingga kemudian ditemukan tak sadarkan diri sebelum dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Itu yang bawa ibunya pacarnya adik sama pacarnya. Nah si Pita nggak ada di PKU, dia masih pulang. Terus setelah di PKU? Terus setelah di PKU dia jemput adik saya. Kondisinya mas korban? Kondisinya korban udah kritis. Ada luka apa? Luka di perut, dada, kepala, sama kaki. Untuk di kepala bagaimana bentuk lukanya? Berupa kayak pukulan. Kalau di perut? Di perut itu kayak cengkeraman. Terus? Di kaki itu kayak pukulan. Sementara sejumlah saksi termasuk ibu kandung korban telah dimintai keterangan polisi. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk memperdalam batita tewas diduga dibunuh pacar ibunya, kami sudah bersama dengan Muhammad Juni Ariska selaku paman korban. Selamat siang Pak. Ya. Ya baik, Mas Juni bisa mendengar suara kami di sini, Mas? Ya, bisa. Ya, Mas Juni, ini kan informasinya kalau korban dianiaya kemudian oleh pacar ibunya. Memangnya ini, Mas Juni, hubungannya apakah sudah cerai dengan ayah kandungnya atau seperti apa? Belum cerai, cuma cerai. Baik, belum cerai jadi ya. Kemudian Mas, mungkin bisa dijelaskan kronologinya seperti apa? Kronologinya itu waktu jam 10:30 adiknya ini, si korban ini diajak sama pacarnya itu ke rumahnya Parjo. Nah, waktu di sana adiknya nggak tahu, di sana itu nggak tahu. Tiba-tiba jam 3 adik saya itu terus tiba-tiba di KU katanya udah koma dan di KU itu nggak tahu bawa itu di Sakina itu udah sedikit bawa konteks itu. Di Sakina itu udah keadaan udah nggak ada, cuma yang buka jatuhnya aja yang. Baik, Mas Juni, ini apakah sudah mendapatkan kemudian keterangan dari pihak kepolisian mengenai hal ini, Mas Juni? Sudah ada gerak cepat, sudah ditangkap pelaku. Terus itu motifnya karena tidak sama anaknya mau dan saya baik mau. Baik, Mas Juni, ini sedikit menyinggung apakah kemudian sang ibu ini pernah terlihat cekcok tidak dengan pacar tersebut atau seperti apa dengan pelaku? Ya, tidak ada cekcok. Ada baik-baik aja. Tapi kemudian kesehariannya apakah sering pergi berjalan-jalan bersama begitu dengan anak ini atau seperti apa, Mas Juni? Ya baik-baik aja, nggak pernah ada cekcok. Oke. Kemudian untuk hasil visumnya seperti apa ini, Mas, dari pihak kepolisian? Dari hasil visum itu yang
Ya polisi bilang itu ada kekerasan, pukulan luar dalam, itu di kepala itu sama kaki sama perut, dada itu. Mas Juni, ini kami ingin tahu hubungan ibu korban kemudian ini dengan pelaku sudah berapa lama berpacaran, Mas Juni? Itu udah 6 bulan. Sudah 6 bulan. Selama 6 bulan ini apakah sudah pernah dikenalkan oleh kepada pihak keluarga begitu atau seperti apa? Udah kenal semua, udah sering ke sini juga. Kemudian Nggak ada untuk masalah apa-apa. baik, Mas Juni, ini kami juga ingin tahu kemudian hubungan antara ibu dengan ayah kandung dari korbannya ini, Mas Juni, apakah sudah bisa ranjang saat ini atau seperti apa? Iya, udah bisa ranjang dari Sudah 1 berapa tahunan. lama? Sudah 1 tahun berarti ya, 1 Mas tahun. Juni? Oke, Iya. baik. Iya. Ini Mas Juni mungkin bisa diceritakan sedikit kesehariannya korban ini seperti apa anaknya, Mas Juni? Korban ini anaknya ya lucu, ya sering bermain. Dia itu warga sini semua itu suka sama anaknya. Dia itu nyapa orang, kayak tingkah lucu lah dia pokoknya. Nah, Mas Juni, ini kan informasinya kalau korban ini ditinggalkan oleh ibunya bersama dengan pacarnya. Ini seperti apa, Mas Juni? Apakah Iya. sering ditinggalkan seperti itu? Sering, dia itu anaknya itu si korban itu diajak itu nggak mau nangis, kayak pernah habis dianiaya, tapi dia itu dipaksa sama ibunya itu disuruh ikut aja, tapi dia itu nangis saja. Sering, udah 3 kali. Tapi Mas Ini Juni, yang paling parah. ini yang paling parah ya, berarti selama kemudian ini menjalin hubungan begitu ya, apakah kemudian Mas Juni ini pernah melihat ada luka-luka di sekujur tubuh korban atau seperti apa? Ada yang pertama itu ada di mata, itu bekas kayak tonjokan. Sudah lamakah itu kejadiannya, Mas Juni? Itu baru hari Senin kemarin. Oke. Tapi apakah kemudian Senin kemarin. pelaku ini apakah pernah menjelaskan begitu, adakah kekesalan kepada korban atau seperti apa? Ya, cuma dia bilang ini kena hewan muring gitu. Baik. Mas Juni, tapi apakah Mas Juni sendiri ini kemudian pernah berbincang dengan pelaku secara langsung atau seperti apa, Mas? Pernah waktu kepalanya itu sobek, terus saya tegur. Kenapa ini katanya jatuh di kamar mandi. Terus saya tegur, saya nggak bolehin dia ngajak dia korban ini. Oke, Nah, waktu baik. diajak itu saya nggak tahu. Mas Juni, berarti ini artinya korban ini sudah dilakukan penganiayaan oleh pelaku sudah berulang kali berarti ya? Iya, udah berulang kali. Tapi melihat ini, respon dari keluarga seperti apa, Mas Juni? Apakah kemudian ingin melapor begitu kepada pihak kepolisian atau seperti apa sebelum kejadian ini terjadi? Ya, saya lapor kepingin supaya ini hukum seberat-beratnya. Berarti sudah pernah melapor ke siapa, Mas Juni? Saya lapor ke Polsek Megasi. Oke, baik. Baik, Mas Juni, terima kasih banyak sudah bercerita bersama kami di Kabar Utama Pagi dan semoga juga keluarga ditinggalkan diberikan selalu kesehatan dan juga hati yang tegar. Terima kasih, Mas Juni. Selamat kembali beraktivitas.